Kalau kalian me, apa, mempelajari tentang tentang dalemannya pemancar dan penerima ya, TXRX itu, sekarang kamu tidak lagi akan mendapatkan sistem yang analog gitu. Jadi meskipun masih ada sebenarnya sistem analog masih dipakai, tapi untuk sistem komunikasi radio modern itu sekarang lebih banyak memakai sistem yang sudah digital gitu ya, sudah digital. Nah, sudah digital itu didukung dengan dasar teori yang sama sekali berbeda. Hati-hati karena sistem digital ini ada beberapa keuntungan tentu saja bahwa tidak banyak peralatan yang perlu dirubah gitu ya. Untuk pada saat kita ganti frekuensi atau ganti sistem modulasi. Jadi ganti frekuensi, ganti sistem modulasi itu tidak banyak mengubah struktur dari hardware. Nah, untuk itulah dipakai sistem yang lebih lazim dikatakan sebagai SDR, Software Defined Radio kan sekarang itu. Jadi kalau kalian ingin ingin mempelajari lebih dalam tentang Software Defined Radio, itu dasar dari processing sinyal yang ada di Software Defined Radio adalah sinyal kuadratur, gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari pertama kali pada sore hari ini. Nah, kita pertama manfaatnya apa sih sinyal kuadratur itu? Untuk itulah kemudian, nah awal dari diskusi tentang sinyal kuadratur itu akan pasti berawal dari identitas Euler ini. Identitas Euler adalah kalian sudah bisa, sekarang sudah mengetahui ini sejak SMA dulu pasti, itu kan? Jadi identitas Euler itu adalah persamaan antara bahwa E pangkat JV sama dengan cos V ditambah dengan J sin V. Jika E sama pangkat min JV itu sama dengan, itu akan sama dengan cosinus V dikurangi J sin V gitu ya. Oke, ini menjadi dasar dari sistem sinyal kuadratur yang akan kita bahas nanti gitu. Kita bahas dengan waktu yang panjang ini gitu ya. Sekarang kita awali dengan bagaimana operasi J itu, operasi J gitu ya. Kalau saya punya titik ini adalah eh, bidang dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi boleh saya katakan sebagai sumbu real dan sumbu imajiner gitu. Sumbu imajiner masih biasanya disebut sebagai sumbu ada tambahan J di sini gitu ya. Nah, kalau saya punya suatu titik di sumbu real itu saya anggaplah ini 8 titik 8 di sini ya. Kemudian saya kalikan 8 ini dengan bilangan bilangan J gitu ya. Itu makna dari operasi ini adalah bahwa kamu sama dengan memindahkan J ini 90 derajat gitu ya. Jadi kamu memindahkan ini tetap di titik 8 tapi sumbunya berbeda. Sumbunya sumbu imajiner gitu, seperti ini. Ini kan kalian lihat ini J8. Jadi J8 seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya saya kalikan lagi dengan J gitu? Saya kalikan lagi dengan J, itu maknanya adalah berarti J ini sudah ada J, berarti J kuadrat. J kuadrat apa? Masih ingat kan J kuadrat sama dengan min satu. Itu sama dengan berarti hasilnya adalah di sumbu di sumbu real tapi negatif. Sehingga hasilnya adalah min 8. Nah, kalau saya kalikan lagi dengan J, berarti kan hasilnya adalah min J8. Itu artinya bahwa tetap di titik 8, tapi di sumbu imajiner sejauh 8 gitu. Negatif 8 gitu ya. Oke, jadi seperti itu makna dari arti ini gitu. Nah, persoalannya adalah kalau seandainya, ini menarik. Nah, kalau J itu saya gerakkan berdasarkan waktu T. Ini ya. J ini saya gerakkan berdasarkan waktu T. Berarti J selalu bergerak kan, J selalu bergerak dengan waktu T. Nah, kalau T itu adalah positif gitu ya. Jadi kalau J itu selalu positif, itu maknanya adalah dia bergerak apa ini searah jarum jam apa berlawanan dengan jarum jam. Dia berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau J positif berarti berlawanan jarum jam. Kalau J negatif, kalian lihat ini menjadi
E pangkat min J 2 pi F0 T, T yang bergerak nanti itu. Jadi titik titik ini, titik titik satu ini dalam hal ini satu, dia selalu bergerak sesuai dengan J-nya di sini. Kalau ini kan sama dengan bahwa J. Ini sama dengan bahwa satu titik itu saya gambarkan di bidang kompleks sehingga bentuknya menjadi E pangkat J 2 pi F0 T. Oke, 2 pi F0 itu saya anggap sebagai konstan gitu ya. Nah, yang tidak konstan itu adalah T gitu. T itu akan bergerak sesuai dengan waktu gitu dan terga nah, perpindahan ini tergantung dari J gitu. Gitu kan ya. Kalau J itu pergerakannya J itu positif, berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau J itu negatif, dia berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan sekarang dengan ini sekarang. Nah, ada identitas Euler yang lain, cosinus sekarang. Jadi cosinus 2 pi F0 T itu kalau saya gambarkan di domain frekuensi itu bisa saya tuliskan menjadi ini, menjadi dua titik dia, menjadi dua spektrum. Bisa dikatakan bahwa cosinus itu mempunyai dua spektrum, spektrum positif dan spektrum negatif, gitu ya. Jadi spektrum positif digambarkan seperti ini, E pangkat J 2 pi F0 T dibagi dua. Sedangkan spektrum negatif atau frekuensi negatif itu digambarkan secara matematik dengan E pangkat min J 2 pi F0 T dibagi dua gitu. Ingat bahwa masing-masing adalah separuhnya. Jadi kalau seandainya cosinus itu mempunyai amplitudo satu, berarti dia mempunyai komponen komponen spektrum untuk frekuensi negatif dan positifnya masing-masing setengah, gitu ya. Oke, itu cosinus. Nah, bagaimana dengan nah kalian bisa lihat di sini bahwa amplitudonya ini amplitudonya ini adalah amplitudo dengan nilai apa? Real kan ya ini. Ini real. Karena amplitudo setengah loh. Amplitudo setengah tapi nilainya adalah real. Oke, sekarang saya pindah ke sinus. Sinus itu dari identitas Euler itu akan mempunyai bentuk seperti ini. Sama juga seperti kosinus, dia akan mempunyai dua komponen frekuensi. Frekuensi positif dan frekuensi negatif, gitu ya. Nah, untuk frekuensi positif dulu ini ya, yang kedua ini frekuensi positif, dia mempunyai amplitudo berapa? Kalau kalian lihat di sini, perhatikan ini. Amplitudonya adalah min J per 2 ya. Jadi setengah J kan ya berarti. Untuk untuk frekuensi positif. Frekuensi negatifnya berapa? Sama juga. Frekuensi negatifnya adalah J gitu. Jadi kalau frekuensi positifnya tadi adalah min J per 2 atau setengah setengah J, untuk frekuensi negatifnya adalah positif gitu. Jadi positif tapi disumbu imajiner gitu. Nilainya berapa? Setengah. Itu yang harus kalian camkan. Jadi kalau kalian kalian mempunyai sinus itu kalau ingin digambarkan di domain frekuensi itu ingat bahwa amplitudonya adalah imajiner. Dua-duanya imajiner gitu ya. Jadi ya baik negatif maupun ya baik frekuensi positif maupun frekuensi negatif, dua-duanya adalah imajiner. Kalau kosinus dua-duanya real gitu ya. Ini lihat ini. Dua-duanya real. Nah, coba sekarang sehingga kalian sekarang mempunyai istilah tambahan pengetahuan istilah tentang frekuensi positif dan frekuensi negatif gitu ya. Ini. Jadi frekuensi positif digambarkan dengan dia dikatakan sebagai frekuensi positif jika ini J-nya ini J yang di atas ya. Ini ada dua J hati-hati. Ada dua J ini di sini. Jadi J yang menggambarkan amplitudo dan J yang menggambarkan arah pergerakan frekuensi gitu. Ini frekuensi positif dia karena J-nya positif. Nah, ini frekuensi negatif dia karena J-nya adalah negatif. Nah, ken- ini bisa dikatakan bahwa J negatif itu mempunyai spektrum imajiner, spektrum imajiner positif. Kalau yang frekuensi positif, spektrum imajiner juga, tapi negatif, gitu ya.
Ini harus kalian ingat-ingat di sini bahwa ada 2J, jangan bingung, ada 2J di sini. J yang menunjukkan amplitudo dan J yang menunjukkan tentang apakah dia frekuensi positif, apakah dia frekuensi negatif. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan ini. Balik lagi ke cosinus, gitu. Cosinus itu apa? Komponennya ini kan. Jadi cosinus itu kan ya seperti ini. Komponen apa? Komponen amplitudonya apa? Komponen amplitudonya adalah dua-duanya baik baik yang negatif maupun frekuensi negatif maupun frekuensi positif, dua-duanya adalah real, gitu ya. Sehingga kalau digambarkan secara grafis, ingat ini, lihat di sini, real kan ya. Jadi real baik yang frekuensi positif maupun frekuensi negatif sama-sama real ke arah positif gitu, ke arah positif. Nah, berapa besarnya? Setengah. Hati-hati. Ini setengah. Ya, memang tidak saya tuliskan di sini. Oke, sekarang saya akan menggambarkan kalau seandainya ini dulu. Kalau seandainya ini sinus. Sinus apa? Kan ini. Sinus itu kan sama dengan tadi ya, sinus 2pi F0T itu kan ini sinus ya. Ini saya tulis ulang. Jadi dua persamaan ini saya tulis ulang sebenarnya di sini. Karena untuk menggambarkan secara grafis. Jadi saya ingin menggambarkan identitas Euler ini secara grafis itu ya. Seperti ini. Kalau sinus gimana? Kan sinus itu sama dengan J E pangkat min J frekuensi negatif ya. Min J 2pi F0T dibagi 2. Kemudian frekuensi positifnya min J kali E pangkat J 2pi F0T dibagi 2 gitu. Jadi untuk frekuensi positif amplitudonya adalah apa? Amplitudonya imajiner. Ini. Ke arah mana? Negatif itu. Ke arah negatif. Jadi frekuensi positif amplitudonya adalah imajiner ke arah negatif. Oke, kita lihat sekarang bagaimana dengan frekuensi negatifnya. Kita lihat frekuensi negatif. Frekuensi negatifnya adalah ini. Frekuensi negatif yang mempunyai amplitudo apa? Amplitudonya imajiner dia. Berapa besarnya? Setengah gitu ya. Arahnya positif atau negatif? Apa ini? Positif gitu. Jadi ini gambaran grafik dari eh, sinyal kosinus dan ini gambaran grafik dari sinyal sinus itu. Itu ya harus kalian menjadi dasar pertama kali pada saat kita akan belajar tentang kuadratur, tentang sinyal kuadratur gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita sudah punya gambaran ya. Kalau sinus itu sudah saya gambarkan ya. Ini kan sinus ini itu saya gambar lagi di sini nih. Sinus itu ini mempunyai di frekuensi positifnya imajiner negatif setengah, frekuensi negatifnya adalah imajiner positif setengah gitu. Nah, sinus ini saya kalikan dengan J. Saya kalikan dengan J ya. Sehingga secara keseluruhan itu masih ingat tadi kan kalau saya kalikan dengan J positif berarti dia bergerak ke arah apa? Ke arah searah jarum jam apa berlawanan. Kalau saya kalikan dengan J positif berarti kan kalau kalian lihat pertama di sini di gambar tadi ya. Ini kan J positif ya. Berarti dia bergerak ke sana kan. Bergerak ke sana itu maknanya adalah dia mempunyai arah yang apa berlawanan arah dengan jarum jam. Karena J-nya positif. Ya, saya kembali lagi ke sini. Ini, ya. Jadi kalau saya kalikan dengan J, ini kalikan dengan J berarti dia dari sini dia bergerak ke arah
karena berlawanan berarti dia ke sana 90 derajat ya, sehingga arahnya menjadi ini. Dan yang ini, yang jadi J ini dua-duanya saya geserin. Karena apa? J saya posisikan di depannya sinus ini. Sehingga dua-duanya bergeser. Dua-duanya bergerak, bergerak searah bergerak berlawanan arah dengan jarum jam 90 derajat ya. Jadi kalau yang frekuensi positif gimana? Kalian lihat ini. Yang tadinya imajiner negatif sepanjang setengah. Nah, sekarang jadi apa? Real, real positif itu. Nah, frekuensi negatif gimana? Yang tadinya imajiner positif setengah. Setelah kemudian saya kalikan dengan J, berarti dia menjadi real negatif yang tingginya setengah gitu ya. Seperti ini. Untuk J sin 2PF0T gitu ya. Nah, kemudian saya kalau bagaimana dengan yang cosinus? Cosinus tadi kan sudah kita gambar ya. Kalau yang cosinus ini. Jadi cosinus itu dua-duanya real dan dua-duanya positif ya. Baik frekuensi positif maupun frekuensi negatif. Saya gambar ulang di sini. Saya gambar ulang di sini. Kemudian saya jumlahkan ini. Saya jumlahkan sini ya. Setelah saya jumlahkan, oke. Sekarang kita tengok dulu yang frekuensi frekuensi positif. Kita lihat ya, frekuensi positif. Frekuensi positif itu dia mempunyai amplitudo real setengah. Sama-sama punya real setengah toh. Sehingga totalnya adalah real satu. Nah, sekarang kita lihat frekuensi negatifnya gimana gitu. Nah, frekuensi negatifnya yang komponen Jsinus itu adalah min. Jadi real tapi min setengah. Nah, frekuensi kosinus itu real tapi plus setengah gitu ya. Real plus setengah. Untuk frekuensi negatifnya ya. Kalau saya jumlahkan tentu saja saling saling meniadakan ya di sini. Sehingga apa hasilnya kalau saya jumlahkan antara J sin 2πf0t ditambah dengan kosinus gitu ya. Kosinus 2πf0t saya jumlahkan. Saya jumlahkan itu maknanya adalah kalau kalian lihat ini adalah sama dengan ya E pangkat J2PF0T itu kalau kalian lihat di buku, buka lagi lah buku tentang sinyal, itu kan sama dengan secara Euler itu kan sama dengan kosinus 2PF0T ditambah J sin 2PF0T. Nah, bagaimana dengan spektrumnya? Seperti ini spektrumnya. Apa itu real gitu ya. Itu spektrum real ini. Jadi ini yang kalian gambarkan ini adalah spektrum real. Nah, dari sinilah kemudian semua proses yang akan kalian hadapi berawal dari sini. Berawal dari persamaan ini gitu. Karena persamaan real. Karena yang kalian dapatkan itu sinyal real gitu. Nah, sinyal real itu bisa digambarkan seperti ini gitu. Jadi sinyal real bisa digambarkan seperti bahwa sinyal real terdiri dari komponen kosinus dan komponen sinus itu. Ini ya. Jadi kenapa kok tahu kalau ini real? Nah, ini tadi setelah kita jumlahkan, ini kan real aja. Nggak ada imajinernya, nggak ada di sini gitu. Komponen imajiner nggak ada. Sinyal-sinyal real ini gitu. Nah, jadi seperti inilah yang menjadi dasar dari persoalan-persoalan yang akan kita bahas ke depan. Itu. Ke depan untuk bagaimana memodulasi sinyal, mendemodulasi sinyal gitu ya, agar bisa mudah, agar andalannya adalah hanya matematika saja gitu andalannya. Matematik doang gitu. Jadi sama sekali Anda sama sekali tidak mengandalkan mesin, sama sekali tidak mengandalkan hardware. Matematik saja gitu. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari sistem radio modern yang ada dewasa ini gitu. Ya, jadi ini adalah representasi sinyal eksponensial kompleks dalam domain frekuensi sesuai identitas Euler. Kan kalau kalian lihat di buku-buku,
E pangkat J 2 pi F 0 T sama dengan kosinus 2 pi F 0 T ditambah J sin 2 pi F 0 T. Itu ternyata ini memang ini adalah representasi sinyal real gitu. Ditulis dalam dalam persamaan kompleks gitu. Jadi ini adalah sinyal real yang ditulis dalam persamaan kompleks gitu ya. Seperti ini jadinya. Oke, jadi ini yang harus kalian hafal. Nah, kemudian harus kalian hafal ini. Nah, ada tambahan sebelum saya tutup kuliah ini. Ini. Jadi sinyal kuadratur itu mempunyai istilah yang akan kalian hadapi, real dan imajiner gitu ya. Komponen sinus dan komponen kosinus. Jadi dalam sistem apa sistem kuadratur itu komponen real disebut sebagai komponen sefase atau in phase gitu ya. Komponen real dan komponen yang imajiner itu disebut sebagai komponen yang kuadratur itu. Jadi kuadratur komponen dan in phase komponen. Itu yang menjadi tema diskusi kita pada hari ini. Jadi kalian jangan sampai keliru. Kenapa saya cukupkan sampai di sini? Karena ini memang tidak sederhana ini. Harus kalian hafal dan tidak boleh salah. Untuk mengartikan ini saja, mengartikan bagaimana dia bergerak ke arah positif dan ke arah negatif, apa itu makna dari frekuensi positif, apa makna dari frekuensi negatif, itu memang menjadi persoalan yang sangat tidak sederhana, yang bisa jadi pertama kali kalian dapatkan itu. Saya saja selama kuliah dulu tidak pernah mendapatkan ini, karena memang kenapa? Karena memang secara teoritis memang sudah ada, tapi tidak dibahas oleh dosen-dosen saya karena memang tidak ada implementasinya gitu. Nah sekarang setelah ada software defined radio, dengan ada software defined radio yang banyak dipakai oleh sistem radio modern, karena itulah kemudian muncul itu istilah-istilah ini. Kalau sebenarnya ini teorinya ya teori kuno, teori lama ini, teori zaman Euler kan. Baru muncul di era era kalian sekarang itu, era sekarang. Kenapa muncul? Karena semua radio modern itu dilaksanakan berbasiskan pada persamaan identitas Euler ini. Itu. Ada istilah-istilah sekali lagi ada istilah frekuensi positif. Apa itu? Kalian sudah mulai harus tahu itu. Apa makna frekuensi positif? Jadi kalau saya tanyakan eh, secara close book gitu ya, jadi secara buku tertutup, kalian harus bisa menjelaskan apa makna dari frekuensi positif, apa makna dari frekuensi negatif gitu. Kalian harus mampu untuk menuliskan itu secara luar kepala gitu. Jadi nggak usah lihat buku, nggak usah lihat catatan, nggak usah lihat diktat, kalian sudah bisa secara otomatis nulis seperti ini. Karena itulah kemudian saya tidak menambahkan banyak-banyak lah. Tapi ada kewajiban moral dari kalian untuk menghafalkan ini. Istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Ya baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, sekali lagi saya berharap kalian bisa tidak sekedar mengerti, tapi menghafal. Karena itulah kemudian saya tidak memberikan kalian banyak, karena lebih banyak menghafalnya sekarang gitu. Mulai dari tadi arah bagaimana dia bergerak searah jarum jam, bagaimana dia bergerak berlawanan arah jarum jam gitu ya. Ada komponen in phase, komponen komponen in phase dan komponen kuadratur itu yang akan menjadi basis diskusi kita di minggu-minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup dan kuliah saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk absen. Ini yang saya sudah buka tadi absennya yang eh, yang satu kelas itu. Jadi ini kan ada dua kelas nih. Ini akan segera saya tutup yang kelas satunya dan kemudian yang kelas kelas kedua akan saya buka. Ya demikian kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat malam.